Saya pernah berada dalam sebuah hubungan yang terasa seperti mimpi indah. Pacar saya dan saya saling melengkapi, kami berbagi momen-momen kecil yang membuat hari-hari terasa penuh warna. Hubungan itu berjalan lancar, seperti sungai yang mengalir tenang tanpa riak. Tapi tiba-tiba dia mengakhiri semuanya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa diskusi yang panjang, hanya kata-kata dingin yang meninggalkan saya dalam kegelapan. Apa yang salah? Apakah saya kurang? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala saya seperti badai yang tak kunjung reda. Saat itu saya benar-benar kebingungan. Rasa kecewa menyergap seperti gelombang pasang. Sakit hati yang menusuk dalam-dalam membuat saya sulit bernafas. Apakah saya harus menyerah? Apakah dia adalah satu-satunya alasan saya untuk bahagia? Tapi di tengah kegelapan itu saya sadar satu hal penting. Dia bukanlah akhir dari segalanya. Tantangan terbesarnya adalah belajar melepaskan tanpa memberikan amarah atau penyesalan menguasai. Saya memutuskan untuk tidak diam saja. Alih-alih terpuruk dalam kesedihan, saya mulai mencoba hal baru yang selama ini saya abaikan. Saya juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman. Kami pergi traveling atau sekedar nongkrong di kafe. Langkah-langkah kecil ini seperti membangun jembatan menuju kebebasan. Membantu saya melihat dunia di luar bayang-bayang mantan itu. Hasilnya adalah saya akhirnya bisa merelakan kepergiannya. Bahkan perilaku dia yang begitu mudah membuang saya seperti sampah kemarin. Saya tak lagi marah, malah saya bersyukur karena pengalaman itu mengajarkan saya tentang nilai diri. Kini saya menjalani hidup dengan lebih bebas. Kisah ini menjadi lembaran berharga dalam buku kehidupan saya, mengingatkan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Saya mulai menyukai bulu tangkis sejak SD karena sering menonton pertandingan bulu tangkis di televisi bersama dengan ayah dan kakak-kakak saya. Semangat yang ditunjukkan oleh para pemain membuat saya kagum dan termotivasi untuk mencoba bermain bulu tangkis. Pada awalnya, saya tidak bisa bermain bulu tangkis sama sekali, namun kakak saya dengan sabar mengajari teknik dasar permainan bulu tangkis. Saya menginginkan diri saya bisa bermain dengan baik dalam waktu yang singkat. Tugas saya yaitu berlatih secara terus-menerus, memahami teknik dasar seperti servis, pukulan dan posisi tubuh, serta refleks dan kecepatan dalam menangkap shuttlecock. Saya berlatih setiap hari bersama kakak saya ataupun sendiri. Meskipun awalnya sering gagal memukul shuttlecock, saya tidak mudah menyerah dan terus memperbaiki gerakan saya. Setelah saya mulai menguasai teknik dasar, saya bergabung dengan ekstrakurikuler bulu tangkis di sekolah dan berlatih secara rutin saat SMP dan SMA. Dalam waktu 1 minggu, saya bisa bermain dengan cukup lancar dan kemampuan saya terus meningkat sampai sekarang. Melalui latihan rutin di ekstrakurikuler, saya semakin percaya diri dan disiplin. Dari hobi ini, saya mempelajari bahwa konsistensi dan semangat yang kuat dapat membawa hasil yang luar biasa. Simfoni Bayang dan Smash Fajar. Di mimpi asmara yang tenang bagai sungai mengalir, tiba angin dingin menyapu. Hati robek pilu tak terkira. Pertanyaan berputar, laksana badai gelap malam. Sementara shuttlecock jatuh, mimpi remuk di lapangan sunyi. Tantangan menyapa, lepas bayang lama yang membelenggu. Belajar gerak baru tanpa gentar pada jatuh yang pilu. Dengan semangat api, kita rajut jembatan cahaya. Bersama sahabat, saudara, atau jiwa sendu yang bangkit. Hasilnya, kebebasan mekar dari benih ketekunan abadi. Nilai diri berseni, laksana smash tajam menusuk angkasa. Setiap akhir adalah fajar baru yang menyinari. Kita tegar, disiplin harta dalam simfoni cerita abadi.